Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam guru hebat. Kembali perkenalkan, nama saya Merian Dayani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk kepada apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mari kita akan lihat video ini sebentar. Bapak Ibu, pernahkah kita memperhatikan anak murid kita itu unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda? Ada anak yang menyerap pembelajaran itu dengan cepat, dan ada juga anak untuk menyerap pembelajaran membutuhkan waktu ekstra untuk bisa memahami pembelajaran. Nah, inilah keragaman itu nyata adanya seperti keragaman kemampuan, keragaman kecerdasan, keragaman latar belakang, keragam lingkungan, dan juga modalitas belajar. Dari situasi yang sedang kita hadapi ini, tentu kita akan memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, murid akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tidaklah mudah. Guru harus memetakan murid sesuai dengan kondisi mereka. Guru harus merancang bahan ajar, membuat instrumen penilaian yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid dan membuat kelas menjadi menyenangkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individu belajar murid. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, bagaimana kita merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, perlu mengenali keragaman. Kedua, merespon kebutuhan belajar siswa. Ketiga, merancang pembelajaran. Dan keempat, merancang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam? Yang pertama, dengan memperhatikan kesiapan belajar. Yang kedua, memperhatikan minat belajar murid. Yang ketiga, dengan memperhatikan profil belajar murid. Nah, cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Langkah awal yang saya lakukan yakni saya membuat instrumen diagnostik tentang kebutuhan murid, yaitu menggunakan asesmen diagnostik tentang gaya belajar, minat bakat, dan aktivitas belajar murid, yang mana meliputi pembelajaran apa saja yang mereka sukai, kegiatan apa saja yang mereka lakukan ketika berada di rumah, dan cara belajar yang menyenangkan. Nah, semua ini merupakan identifikasi cepat apakah mereka memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Untuk memudahkan saya dalam mengolah asesmen diagnostik ini, saya memanfaatkan teknologi yakni Google Form dari hasil asesmen yang telah diolah. Nah, cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang kedua adalah memperhatikan minat murid. Nah, minat setiap anak tentu berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah memperhatikan profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budayanya, gaya belajar murid. Dan yang terakhir adalah dengan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, berbincang dengan guru yang mengajar sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, berikutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah
diferensiasi konten, yang kedua dengan diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yakni berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, yakni kegiatan murid yang memungkinkan murid-murid berlatih dan memahami dan memaknai konten tersebut dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi produk, yakni bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan berikutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, demi menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid melalui merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kaitan berikutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.